Banyak negara masih terjebak dalam ketergantungan pada impor kedelai, meskipun negara tersebut berpotensi besar untuk memproduksi kedelai sendiri. Faktor-faktor seperti keterbatasan lahan, teknologi, dan kebijakan pertanian yang kurang mendukung menjadi penyebab utama masalah ini. Ketergantungan Indonesia pada impor kedelai masih sangat tinggi, mencapai 90% dari total kebutuhan. Hal ini dapat memicu inflasi dan dapat melemahkan ketahanan pangan, serta dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi, sosial, dan juga politik. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo membeberkan harga kedelai impor lebih murah dari lokal. Hal ini yang membuat petani di dalam negeri enggan menanam kedelai. Dari 3 juta ton kebutuhan kedelai nasional, 80%-nya merupakan kedelai impor. Kedaulatan pangan dan ketahanan pangan memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, di mana petani kedelai lokal menghadapi kesulitan dalam bersaing dengan kedelai impor yang memiliki harga lebih murah. Oleh karena itu, peningkatan produktivitas kedelai lokal sangat penting karena akan mempengaruhi ketergantungan impor dan juga mencapai kedaulatan pangan nasional. Peningkatan produktivitas dan kualitas kedelai lokal memerlukan tunjangan fasilitas berupa greenhouse berbasis IoT. Greenhouse ini menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan ketergantungan impor kedelai. Dengan pengoptimalan kondisi tumbuh, terdapat beberapa fasilitas di dalam greenhouse yang meliputi suhu, smart fan, wall air conditioner, lampu, sunroof, penyiraman, pemupukan, dan hama. Yang pertama yaitu suhu. Sensor IoT dapat memantau suhu secara real-time dan mengatur sistem pendingin atau pemanas untuk menjaga suhu ideal bagi pertumbuhan optimal kedelai. Yang kedua, smart fan dan wall air conditioner. Sensor kelembapan mengukur dan mengontrol tingkat kelembapan di dalam greenhouse, mencegah gangguan akibat kekeringan ataupun gangguan kelembapan yang berlebihan. Yang ketiga, lampu. Sistem pencahayaan LED yang terhubung dengan IoT dapat diatur untuk memberikan cahaya optimal sesuai dengan fase pertumbuhan kedelai. Yang keempat, sunroof. Sistem penutup atap yang dapat secara otomatis tertutup saat sensor mendeteksi apabila terdapat pasokan cahaya di dalam greenhouse yang berlebih. Yang kelima, penyiraman. Penyiraman di dalam greenhouse dilakukan dengan menggunakan beberapa fasilitas, salah satunya yaitu sistem irigasi tetes. Dengan sensor pada irigasi tetes dapat digunakan untuk mendistribusikan air sesuai dengan kebutuhan tanaman, mencegah penyiraman berlebihan ataupun kekurangan air. Selain itu, penyiraman dapat dilakukan dengan sistem raindrops. Distribusi air sistem raindrops ini melalui smart fan yang mana dapat diaktifkan sesuai kebutuhan. Yang keenam, pemupukan. Sistem pemupukan dilakukan dengan menggunakan sensor di setiap tanaman yang akan mendeteksi kebutuhan nutrisi di setiap tanaman tersebut. Kemudian, data akan dikirimkan ke aplikasi FarmLogs sebagai acuan untuk melakukan pemupukan presisi. Yang terakhir, hama. Sistem perangkap hama dengan memasang yellow trap di mana hama atau serangga akan terjebak dalam kertas berwarna kuning. Kertas berwarna kuning digunakan karena warna kuning merupakan warna yang disukai oleh serangga, seolah-olah seperti warna buah yang sudah matang. Aplikasi FarmLogs merupakan alat controlling fasilitas greenhouse. Dalam aplikasi ini, petani dapat memantau perkembangan dan pertumbuhan tanaman secara real-time. Tampilan yang sederhana memudahkan dalam penggunaan fitur aplikasi, dan aplikasi ini memiliki beberapa fitur seperti tayangan informasi real-time untuk suhu dan juga pencahayaan. Lalu opsi sensor yang digunakan untuk memasukkan data parameter apa saja yang digunakan sensor dalam mendeteksi tanaman. Batasan-batasan ini diatur langsung oleh pengguna sesuai dengan data umum yang dijadikan acuan tanaman sehat. Selanjutnya adalah opsi grafik data.
Opsi ini memuat data general maupun data detail dari setiap tanaman. Data yang dimuat menyediakan informasi mulai dari riwayat pertumbuhan, kecukupan nutrisi, dan juga riwayat hama atau penyakit. Grafik data tersebut dapat menjadi acuan pemilihan tindakan terhadap tanaman. Selanjutnya adalah opsi nutrisi. Opsi ini memuat informasi mengenai stok nutrisi dan nutrisi apa saja yang dibutuhkan oleh tanaman. Data tersebut digunakan sebagai acuan pengaktifan pemupukan presisi sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya adalah opsi fasilitas, yang dimana opsi ini memuat data mengenai kesehatan fasilitas greenhouse. Apabila terdapat fasilitas yang rusak atau terganggu fungsinya, maka data akan disimpan pada fitur tersebut dan dikirimkan notifikasi untuk pemeriksaan kesehatan alat. Opsi lainnya berisi informasi tambahan seperti panduan penggunaan aplikasi atau panduan penanaman dan perawatan tanaman. Berikutnya merupakan fitur-fitur yang digunakan untuk mengaktifkan fasilitas dalam greenhouse. Yang pertama, terdapat fitur Smart Fan yang diaktifkan sesuai dengan kebutuhan. Dapat diaktifkan untuk bagian depan, tengah, dan juga belakang, ataupun untuk diaktifkan secara keseluruhan. Berikutnya terdapat fitur kelembaban yang ketika diaktifkan dapat otomatis disesuaikan dengan kelembaban yang dibutuhkan. Selanjutnya terdapat fitur pemupukan. Fitur ini menerima hasil data deteksi sensor kebutuhan nutrisi apa saja yang dibutuhkan oleh tanaman. Kemudian kita dapat melakukan pemupukan presisi. Berikutnya adalah fitur penyiraman. Penggunaan sistem dalam fitur ini dapat dipilih sesuai kebutuhan antara menggunakan irigasi tetes atau sistem raindrops. Fitur ini tersambung dengan Smart Fan untuk pendistribusian air. Selanjutnya adalah fitur deteksi hama dan penyakit. Fitur ini menggunakan sensor IoT yang menggunakan sensor cahaya, gerak, atau kamera untuk mendeteksi hama sehingga sistem akan memberikan rekomendasi untuk mengaktifkan pengendalian hama secara otomatis. Dan yang terakhir adalah fitur pencahayaan. Fitur ini dapat digunakan untuk mengatur pilihan penggunaan sunroof atau lampu LED yang terhubung dengan sensor IoT dan dapat disesuaikan dengan fase pertumbuhan kedelai. Pemanfaatan greenhouse berbasis IoT untuk memudahkan petani dalam pemantauan kualitas tanaman menggunakan sensor sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas dan produktivitas tanaman. Dengan menggunakan greenhouse berbasis IoT, petani dapat memantau kondisi lingkungan secara real time, termasuk ketersediaan nutrisi tanaman. Dengan teknologi ini, diharapkan dapat menciptakan pertanian yang lebih berkelanjutan, meningkatkan ketahanan pangan global, dan juga menjaga lingkungan alam. Halo semuanya, nama aku Pungki. Tahu nggak pengen apa? Pemerintah dan petani harus bekerja sama untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kedelai lokal loh. Halo, nama aku Kiraina. Tahu nggak pengen apa? Kunci untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian saat ini adalah inovasi dan terobosan baru dalam teknologi pertanian. Halo, nama aku Mauren. Tahu nggak M-nya apa? Mari kita wujudkan mimpi Indonesia yang bebas dari ketergantungan impor. Dengan mengurangi impor dan mengoptimalkan potensi lokal, kita dapat mengembalikan senyum di wajah para petani Indonesia. Dengan semangat dan kerja keras, kita dapat membangun sektor pertanian yang lebih maju dan sejahtera. Halo, nama aku Kinton. Tahu nggak kayaknya itu apa? Ketahanan pangan sangat penting bagi suatu negara loh. Kenapa? Karena ketahanan pangan merupakan suatu kondisi di mana setiap orang di suatu negara memiliki akses fisik dan ekonomi yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pangan yang sehat dan bergizi. Tanaman kedelai berperan penting dalam ketahanan pangan karena tanaman kedelai sendiri itu memiliki sumber protein yang tinggi dan kaya akan vitamin.